Oke, konsep sederhana tentang data dan cara analisisnya. Saya tidak akan banyak memberikan teori pada kuliah pengantar ini. Saya justru akan banyak memberikan studi kasus kepada Anda. Saya beri pertanyaan dan harapannya kalian akan bisa mengerjakannya. Saya punya kasus seperti ini. Anda diberi sebuah daftar yang kelihatannya acak, yang isinya adalah kata-kata dari nomor 1 sampai nomor 18. Nomor 1 sampai 18 yang ada di sini adalah yang biasa kita sebut sebagai data mentah, raw data. Karena kita belum melakukan apapun, baru kita ibaratnya kita masukkan ke dalam ember, kita belum melakukan apa-apa dengan data tersebut. Setelah kita punya raw data ini, saya kasih tugas ke Anda. Nanti coba sebelum melihat videonya, kelanjutan video ini, Anda pause, Anda pikirkan kira-kira jawaban dari versi Anda apa. Tugasnya adalah lakukan sesuatu agar data mentah yang ada di dalam tabel ini menjadi bisa lebih bermakna. Silahkan pause. Kemudian coba pikirkan apa jawabannya. Lakukan sesuatu agar data yang ada di dalam list ini menjadi lebih bermakna. Oke, silahkan. Tentunya ada banyak sekali cara untuk menjawab pertanyaan ini. Ada yang kemudian akhirnya menggunakan tabel dengan pengelompokan tertentu. Ada yang mungkin menggunakan grafik, ada yang menggunakan pie chart, atau apapun. Yang pasti adalah membuat data ini menjadi lebih bermakna. Macam-macam. Salah satunya yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa kalau di kelas saat saya minta maju untuk menjawab ini adalah dengan tabel pengelompokan. Kira-kira tabelnya akan menjadi seperti ini. Pada satu sisi dikelompokkan menjadi makanan dan pakaian. Di sisi yang lain, kita bagi menjadi dua, misalnya modern dan tradisional. Misalnya seperti ini. Kemudian, ronde, makanan atau minuman gitu ya. Karena dia adalah kategorinya makanan minuman dan tradisional, maka kita taruh di sini. Pizza, makanan minuman yang dianggap modern, kita taruh di sini. Dan seterusnya, sehingga sekarang kita akan punya pengelompokan tertentu. Apakah jawabannya tepat? Saya katakan, boleh. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya jawaban benar, karena bisa jadi ada variasi-variasi yang lain. Misalnya menggunakan decision tree istilahnya. Jadi begini, kemudian dipecah lagi, dan seterusnya. Itu bisa. Cara lain bisa jadi dengan menggunakan seperti ini, itu juga bisa. Anda coba pikirkan kira-kira bagaimana membentuknya dengan grafik seperti ini. Kita lanjutkan untuk yang tabel di atas. Jadi, akhirnya kita akan bisa lihat mengapa tabel yang di atas ini kita anggap menjadi atau membuat data menjadi lebih bermakna. Karena kalau kita lihat di sini, list yang di bawah ini masih sangat random. Kita tidak akan mendapatkan insight yang cukup banyak dari urutan yang acak seperti yang di bawah. Dengan menggunakan tabel sederhana seperti yang di atas ini, kita akan mendapatkan insight. Oh, ternyata the seemingly random list yang tadinya kita punya di bawah ini bisa loh diklasifikasikan menjadi sesuatu yang lebih insightful. Ternyata yang kelihatannya acak banget tadi isinya ada 4, atau kita bisa kategorisasikan menjadi 4. Yaitu makanan minuman modern tradisional, pakaian modern dan tradisional. Menjadi lebih bermakna, inilah yang kita sebut sebagai pengolahan data.
Data yang sudah diolah kita sebut data yang lebih bermakna. Istilah kerennya mungkin menjadi ada added value atau value nilai tambah terhadap data mentah tadi. Apa added value-nya? Tentunya bentuknya adalah insights, bisa jadi ini, atau ide-ide yang lain. Ide-ide yang baru. Sekarang kalau kita lihat lebih lanjut, apakah benar kotak yang di atas ini, tabel yang di atas ini lebih bermakna? Tentunya jawabannya adalah iya, tapi. Tapinya apa? Tapinya adalah jika akhirnya tabel yang baru itu memenuhi atau memecahkan sebuah masalah. Contoh masalahnya apa? Contoh masalahnya adalah, misalkan saya ingin buka warung makan plus butik. Jadi bisnis kombinasi warung makan dan butik. Mana yang akan lebih bermakna di antara dua penampilan ini? Penampilan awal atau baru? Jika saya bicara tentang menu, saya print sama saya tulis dalam bentuk menu. Apakah yang lama atau yang baru? Yang baru kita akan sebut jelas lebih bermakna. Kenapa? Karena akan sangat mempermudah pelanggan untuk mencari yang dia inginkan dari menu tadi. Bayangkan kalau masih random seperti yang di sini, sangat susah untuk membayangkan sebenarnya apa tuh yang dijual oleh warung ini. Tapi begitu diberikan dalam bentuk tabel konsolidasi seperti ini, sekilas langsung kita tahu, oh oke, warung ini tidak hanya jualan makanan minuman ternyata, tapi juga memberikan atau menjual pakaian. Dan jenisnya ada yang modern, tradisional. Sekilas langsung ketahuan itu. Jadi lebih bermakna kan? Yang kedua, setelah itu kita bisa masuk ke detail. Oke, saya udah lama nggak makan minuman tradisional. Saya pilih yang itu aja. Cukup fokus pada bagian kanan atas. Lebih bermakna kan? Daripada yang di sebelah bawah. Jadi nanti akhirnya kita bisa lihat bahwa salah satu peran dari industrial engineers adalah membuat data mentah menjadi lebih bermakna dengan cara OLDA. Kalian tahu ya OLDA, olah data. Sebagai salah satu bagian pekerjaan yang kita sebut sebagai data analysis atau analisis data. Saya punya case 2, ini lanjutan dari case 1, silahkan Anda amati lebih baik apa bedanya, kemudian dicoba-coba dulu sebelum kuliah. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan agar data yang ada di atas ini bisa menjadi lebih bermakna. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara data dan hasil analisisnya, kita punya kasta atau tingkatan-tingkatan. Yang paling bawah, yang belum diapa-apakan, kita sebut sebagai data, atau mungkin lebih jelasnya raw data, data mentah. Saat raw data itu diolah, maka dia naik tingkat karena ada tambahan added value di sana. Sekarang kita masuk ke information. Contoh di slide sebelumnya adalah information. Nanti jika diolah lebih lanjut akan masuk ke tahapan yang berikutnya yang biasa disebut sebagai knowledge atau pengetahuan. Kalau diolah lebih lanjut lagi dan lebih baik, akan masuk ke kasta berikutnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Tugas kita, salah satu tugas kita sebagai industrial engineer saat mendapatkan data mentah adalah mencoba membawa ke arah yang lebih baik. Dari raw, ke info, knowledge, paling atas biasanya adalah wisdom. Oke, jadi case 2 silahkan dicoba. Kalau kita lihat kondisi saat ini, kita akan temukan setidaknya 3 kemungkinan dalam konteks ketersediaan data ya. Dalam banyak kasus,
kita akan temukan saat kerja, saat mengerjakan tugas, bahwa data kita itu jumlahnya pas, variasinya pas, jadi everything okay. Ini kondisi ideal. Artinya pas itu nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Ya segitu aja. Kalau Anda masih ingat waktu SMA, waktu SMP, atau SD, dapat soal cerita, biasanya kondisinya adalah kondisi saat datanya pas. Maksudnya datanya pas gimana? Kalau Anda sedang mengerjakan fisika dan ingin menggunakan atau perlu menggunakan rumus A sama dengan F per M, dalam bentuk soal cerita, meskipun soal ceritanya kelihatannya panjang, setengah halaman, tetapi isinya pasti hanya mengandung F dan M. Jadi pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nah, ini yang kita sebut data yang pas. Dan kondisi seperti ini yang paling mudah untuk dianalisis. Metode-metode analisisnya juga sudah banyak sekali tersedia di luar sana, dan nanti kalian akan mempelajarinya step by step. Matematika, statistik, pemodelan. Itu adalah kondisi yang ideal. Tapi di awal tadi saat bicara analytics, saya sudah sampaikan bahwa ke depan sana kondisinya tidak selalu datanya pas. Kadang-kadang Anda sebenarnya hanya ingin menyelesaikan rumus A sama dengan F per M, tapi di dalam data Anda, saking banyaknya data, ada F1, F2, F3, F aksen, F slash, F ini, kemudian mungkin F tanda tanya, apa ini F atau bukan, dan sebagainya, itu semua ada. Sehingga Anda kebanjiran data. Kalau tadi datanya pas, sekarang kita bicara kebanjiran data. Tadi udah disampaikan di awal, jika Anda kebanjiran data, salah satu senjatanya yang sekarang mulai berkembang adalah analytics. Di sisi ekstrim yang lain, kita akan melihat kondisi bahwa Anda harus melakukan analisis dan ngambil keputusan, tetapi datanya sangat-sangat minim. Dikit banget data yang ada. Kalaupun ada, Anda sangat mempertanyakan keakurasiannya. Ini yang kita sebut sebagai kekeringan data, sebagai lawan dari kebanjiran data. Terus apa jadinya kalau kita kekurangan data? Toh kita tetap harus ngambil keputusan. Biasanya kalau kita nggak punya data dan dipaksa harus ngambil keputusan, maka kita akan menggunakan atau bergantung pada intuisi kita. Tidak bisa pakai analytics, tidak bisa pakai statistik normal, intuisi manusia. Dan kalau bicara tentang intuisi, banyak terjadi yang namanya kesalahan pengambilan keputusan. Jadi untungnya di teknik industri kita juga belajar bagaimana mengatasi masalah tersebut. Akan mengambil keputusan, tetapi datanya dikit, alias kekeringan data. Kalau untuk data yang pas, biasanya kita belajarnya di kuliah-kuliah dengan judul Operational Research. Nanti akan ada OR1, OR2, dan sebagainya. Kalau yang kebanjiran data kita nanti belajar di kuliah-kuliah yang judulnya Analytics, maka di yang kekeringan data, Anda akan belajar di mata kuliah yang kaitannya dengan cognitive ergonomics. Malah ergonomi, tapi yang kognitif. Jadi semuanya akan dipelajari. Karenanya jangan heran, nanti anak teknik industri yang udah belajar tiga-tiganya ini akan siap untuk menghadapi apapun masalah di luar sana saat menganalisis data. Datanya pas, nggak masalah. Datanya kebanjiran, no problem. Kurang data, dia juga punya cara. Case yang ketiga ini juga akan saya skip, tapi saya minta untuk mencoba dulu di rumah, coret-coret, putuskan apa jawabannya. Jadi ada rumor, katanya mahasiswa teknik industri angkatan 2020
lebih keren, lebih keren daripada mahasiswa ekonomi angkatan 2020. Benarkah? Nah, kalau kita bicara benarkah seperti yang di sini, maka kalau anak teknik industri yang menjawabnya, dia tetap harus speak with data atau with evidence. Nah, saya nanti akan meminta kalian untuk diskusi pada saat kuliah sinkron, tapi sebelumnya pikirkan dulu tahapan-tahapan apa yang perlu Anda lakukan untuk mengkonfirmasi rumor ini. Tentu salah satu bagian di dalam tahapan itu pasti bicara data, karena engineers speak with data.